Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Diah Dewi Gayatri berusaha menenangkan pikiran Sang Prabu. Memang di antara kelima orang istrinya, Gayatri adalah istri paling dekat di hati Sang Prabu. Bagaimanapun juga, Kakang Prabu harus bersikap tegas, harus dapat berlaku adil kepada para kaula. Apakah aku harus menghukum Paman Lembu Sora, Dinda Rajapatni? Paman Lembu Sora itu sudah seperti orang tuaku sendiri, Dinda. Kakang Prabu harus belajar dari sejarah masa silam. Konon zaman dulu adalah seorang raja putri. Putri Sima namanya. Dia adalah raja putri dari kerajaan Keling. Suatu ketika, dia mencoba sampai di mana kejujuran para kaulanya. Dia meletakkan pundi-pundi emas di sebuah perempatan jalan. Tak seorang pun berani memungut pundi-pundi itu, karena mereka tahu barang itu bukan miliknya. Tapi suatu hari, seorang pemuda yang bernama Ketutmas telah berani memungut pundi-pundi tersebut. Putri Sima terkejut karena si pemuda ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Lalu, apa yang kemudian dilakukan Putri Sima? Demi menegakkan rasa keadilan, demi menjaga kewibawaan kerajaan Keling, sang raja putri segera memotong tangan adik kandungnya sendiri. Ya, demikianlah Kakang Prabu. Cerita itu sekarang sudah hampir menjadi seperti dongengan belaka. Tapi sekalipun hanya dongeng, bukankah kita dapat memungut pelajaran yang berharga di dalamnya? Benar, Gayatri. Aku juga sudah mendengar kisah itu. Memang berat untuk memilih salah satu di antara dua. Sedangkan sesungguhnya kita menginginkan dua-duanya, Dinda. Sudahlah Kakang Prabu. Lebih baik Kakang Prabu istirahat dulu. Marilah hamba iringkan menuju ruang peraduan.
Kalian tidak perlu mati-matian membela Lembu Sora. Sudah jelas aku ini salah. Dan siapa yang berani membela orang salah, maka dia akan ikut juga salah. Tapi Gusti, hal ini tidak akan pernah terjadi kalau Ramapati tidak menghasut Mahisa Taruna. Dia itulah sebenarnya biang keladinya. Dia telah menghasut seorang pemuda yang belum cukup umur. Dengan licik dia telah memanfaatkan semangat dan jiwa muda Mahisa Taruna untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Perbuatan seperti itu sungguh-sungguh tercela. Saya sendiri juga tidak setuju cara-cara yang seringkali digunakan Paman Ramapati. Benar, Paman Lembu Sora. Cara-cara itu kadangkala sangat kasar dan tidak manusiawi. Cara-cara yang kotor dan keji. Sudahlah. Kalian tidak perlu ikut campur. Ini memang kesalahanku. Dengan sengaja aku telah membunuh Kebo Anabrang. Selama ini aku telah menyembunyikan peristiwa bersejarah itu. Tapi nampaknya Sang Hyang Widi tak ingin menyembunyikan kebenaran. Akhirnya apa yang selama ini kututup dengan rapat terbongkar juga. Sudahlah. Sekali lagi kuperingatkan agar kalian jangan ikut campur. Biar ku hadapi sendiri perkara ini. Terima kasih. Hari ini, hari Soma, tanggal 17 bulan Waisaka, kita berkumpul kembali di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Kali ini kita berkumpul untuk menangani sebuah perkara Rajapati. Perkara ini menyangkut kematian Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras ketika pasukan Majapahit sedang gigih bertarung melawan kaum pemberontak dari Tuban yang dipimpin oleh Ranggalawi. Dan sesuai dengan pengakuannya sendiri, maka pembunuhnya adalah Paman Lembu Sora. Sekarang marilah kita serahkan persoalan ini agar ditangani langsung oleh yang berwenang. Silakan, Dang Acarya Penghulu Keadilan. Terima kasih, Gusti Prabu. Setelah mempelajari perkara ini dengan seksama, dan sebelum hamba membacakan bunyi pasal-pasal mengenai Rajapati dalam kitab Kutara Manawa, maka perkenankan sekali lagi hamba mengajukan pertanyaan untuk Gusti Lembu Sora. Gusti Lembu Sora? Ada apa, Dang Acarya Penghulu Keadilan? Apakah memang benar Gusti Lembu Sora yang membunuh Kebo Anabrang? Iya, benar. Apakah Gusti telah merencanakan sebelumnya? Sama sekali tidak. Aku tidak pernah bermusuhan dengan Kebo Anabrang. Untuk apa aku merencanakan pembunuhan? Apakah Gusti Lembu Sora menyesali peristiwa itu? Aku akan selalu menyesal dan tidak puas jika melihat kewibawaan Majapahit terancam. Apakah benar Ranggalawi itu keponakan Gusti Lembu Sora sendiri? Benar. Ranggalawi itu keponakanku sendiri. Dia adalah putra Kakang Wiraraja dari Tuban. Baiklah. Sekarang marilah kita buka kitab Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra. Di dalam kitab ini tercantum pasal-pasal yang akan bisa kita gunakan untuk mengadili
perkara-perkara Rajapati. Dang Acarya Penghulu Keadilan segera mengeluarkan sebuah kitab yang terbuat dari gerobak kulit kayu. Ruangan Balai Paseban Agung menjadi hening sejenak. Sang Prabu duduk di atas singgasana, menunggu apa yang akan dilakukan Dang Acarya Penghulu Keadilan. Orang tua berjenggot putih dan berpakaian seperti seorang Brahmana itu segera membuka lembaran-lembaran kitab. Nah, inilah bunyi pasal-pasal itu. Diambil dari kitab Kutara Manawa Dharma Sastra dari bab Astadusta pasal 3 dan 4. 1. Membunuh orang yang tidak berdosa. 2. Menyuruh membunuh orang yang tidak berdosa. 3. Melukai orang yang tidak berdosa. 4. Makan bersama dengan pembunuh. 5. Mengikuti jejak pembunuh. 6. Bersahabat dengan pembunuh. 7. Memberi tempat kepada pembunuh. 8. Memberi pertolongan kepada pembunuh. Nah, itulah yang disebut Astadusta. Dari 8 dusta itu, 3 yang pertama tebusannya hukuman mati. Sedangkan yang 5 lainnya adalah tebusannya uang. Nah, sekarang marilah kita baca satu persatu mana-mana perbuatan dusta yang harus diganjar dengan hukuman mati. 1. Barang siapa membunuh orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati. 2. Barang siapa menyuruh bunuh orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati. 3. Barang siapa melukai orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati. Dang Acarya Penghulu Keadilan kemudian menutup kembali kitab Kutara Manwa Dharma Sastra dan meletakkannya di atas kain tenun yang indah. Setelah diam beberapa saat lamanya, sesepuh keadilan itu kembali berkata dengan lantang, Sekarang jelas persoalannya. Gusti Lembusora sendiri sudah mengakui telah membunuh Kebo Anabrang. Sedangkan pada saat terbunuh, Kebo Anabrang sedang mengemban tugas mulia seorang prajurit. Maka menurut kitab undang-undang ini, hukuman bagi Gusti Lembusora tak ada lain lagi kecuali hukuman mati. Terima kasih, Dang Acarya Penghulu Keadilan. Sekarang aku memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengutarakan pendapatnya. Ampun Gusti Prabu, menurut pendapat hamba, hukuman itu sudah sangat pantas. Dan hamba mohon Gusti Prabu tidak sungkan-sungkan untuk memutuskan pelaksanaannya. Benar Gusti Prabu, hamba sependapat dengan Rawedeng. Asang ini selesai, sebaiknya hukuman itu segera dilaksanakan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba bertanya kepada Bapak Dang Acarya Penghulu Keadilan. Silakan Gajah Biru. Bapak Dang Acarya Penghulu Keadilan, apakah hukuman mati itu tidak bisa memperoleh keringanan sedikit pun? Ketiga dusta itu memang tergolong perbuatan yang sangat jahat, karena akibatnya telah menghilangkan nyawa manusia. Tapi kalau si terhukum memohon kepada raja yang berkuasa, maka ketiga-tiganya bisa bebas dari hukuman mati. Tapi dengan syarat harus membayar denda 4 laksa untuk menghapus dosanya. Kalau begitu, hukuman mati bagi Gusti Lembusora masih bisa diperbaiki. Gajah Biru,
Mengapa kau terlalu bernafsu membela Gusti Lembu Sora? Iya, Gajah Biru. Jelas Gusti Lembu Sora bersalah. Karena itu, demi tegaknya rasa keadilan di antara para kaula Majapahit, maka siapapun yang bersalah harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Ampun Gusti Prabu. Hendaknya Gusti Prabu bertindak bijaksana. Janganlah Gusti Prabu menjatuhkan hukuman mati kepada Gusti Lembu Sora. Ampun Gusti Prabu. Hendaknya Gusti Prabu memutuskan perkara ini berdasarkan undang-undang yang berlaku. Janganlah Gusti Prabu terpengaruh oleh rengekan ataupun tangisan orang. Kalau Gusti Prabu tidak bersikap tegas, hamba khawatir hal ini membuat kecewa para kamula. Gusti Prabu, perkenankanlah hamba menyumbang bicara. Kau diam dulu, Rawadeng, Rayuyu, dan kau juga Gajah Biru. Marilah kita dengarkan pendapat Paman Ramapati. Silakan Paman Ramapati. Terima kasih Gusti Prabu. Memang, kalau ditinjau dari segi hukumnya, maka Adi Lembu Sora tidak mungkin menyelamatkan dirinya dari ancaman hukuman mati. Di situ pasal-pasalnya sudah cukup jelas, dan Acarya Penghulu Keadilan sudah membacakannya dengan gamblang. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Terbukti bahwa Adi Lembu Sora telah membunuh Kebo Anabrang. Tapi pasal yang tercantum dalam kitab undang-undang itu bukanlah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut pendapat hamba, hukuman mati bagi Adi Lembu Sora masih bisa ditinjau kembali. Hal ini mengingat bahwa Adi Lembu Sora sudah banyak berjasa terhadap pemerintahan Majapahit. Menurut pendapat hamba, hukuman yang paling tepat untuk Adi Lembu Sora ialah hukuman buang seumur hidup. Ampun Gusti Prabu. Gajah Biru, apa kau tidak bisa menunggu barang sebentar? Aku belum selesai mengutarakan pendapatku. Gajah Biru, tunggulah sebentar. Biarkanlah Paman Ramapati menyelesaikan kalimatnya. Silahkan dilanjutkan Paman Ramapati. Terima kasih Gusti Prabu. Mengapa hamba mengusulkan hukum buangan seumur hidup untuk Adi Lembu Sora? Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi keresahan-keresahan di lingkungan istana yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak puas. Tapi dengan tidak adanya Adi Lembu Sora di lingkungan istana ini, maka keresahan-keresahan seperti itu akan cepat ditanggulangi. Sebab kita semua tahu siapa Adi Lembu Sora itu. Demikianlah Gusti Prabu, demikianlah pendapat hamba. Terima kasih. Baiklah Paman Ramapati. Apa Gajah Biru? Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak setuju Gusti Lembu Sora dihukum buang seumur hidup. Menurut pasal pelengkap dari pasal 3 dan 4 mengenai perkara asta dusta, seharusnya Gusti Lembu Sora masih bisa diselamatkan. Karena itu hamba mohon Gusti Prabu sudi mengampuni beliau. Beliau adalah prajurit yang baik. Beliau adalah bapak, sahabat dan guru yang baik bagi kami. Biarlah kami harus membayar denda sebanyak selaksa, asal pimpinan kami dapat diselamatkan. Oh, hamba mohon Gusti Prabu. Kami sangat mengharapkan kemurahan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Bebaskan Gusti Lembu Sora dari ancaman hukuman mati. Berarti melanggar kitab undang-undang. Kau tidak harus ngotot seperti itu, Rawadeng. Kan sudah kau dengar bunyi pasal-pasalnya. Gajah Biru, kau harus memikirkan kepentingan pihak keluarga tuanku Kebo Anabrang. Kasihan mereka. Kasihan Mahisa Taruna. Dia harus kehilangan orang tuanya. Dan sekarang apakah dia juga harus kehilangan haknya? Sudahlah. Janganlah kalian berselisih pendapat.
Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Gusti Prabu merenungkan dalam-dalam masalah ini sebelum Gusti Prabu mengambil keputusan. Benar, Paman Ambi. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkannya, Paman. Nah, kukira cukup pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, kalian tunggu keputusanku. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.